Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam memicu terjadinya tanah longsor di Jorong Kampung Baru, Nagari Sungai Landia, Kecamatan Empat Koto, Selasa malam 5 Mei 2026. Material longsor menimpa sebuah rumah warga dan menyebabkan 7 penghuni tertimbun. Tim gabungan bergerak cepat melakukan evakuasi. 6 orang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara 1 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia saat proses pencarian berlangsung. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana serupa. Berita kedua, ruas jalan Matur Bukit Tinggi yang sempat tertutup material longsor di kawasan Sungai Landia, Kecamatan Empat Koto sejak Selasa malam 5 Mei 2026, kini telah kembali normal. Akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, longsor menyebabkan arus lalu lintas terganggu akibat material tanah dan bebatuan yang menutupi badan jalan. Petugas gabungan bergerak cepat melakukan pembersihan sehingga jalur penghubung tersebut dapat segera difungsikan kembali. Pengendara dihimbau tetap waspada saat melintasi jalur tersebut, mengingat potensi longsor susulan masih bisa terjadi terutama saat cuaca hujan. Masih longsor. Bila jalan sudah terbuka sejak jam 9.30 tadi pagi di dekat pohon ini jenazah ditemukan 1 orang. Di sini ada rumah, 3 rumah. Nah, itu 1 rumah sampah. Berita selanjutnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban bangunan liar di kawasan Kelurahan Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Rabu 6 Mei 2026. Penertiban ini menyasar lapak-lapak dagangan milik warga yang berdiri di area sepadan sungai. Dalam prosesnya, penertiban berlangsung kondusif, sejumlah warga bahkan memilih membongkar sendiri bangunan mereka sebelum dilakukan penindakan oleh petugas, sebagai bentuk kesadaran terhadap aturan yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi kawasan sepadan sungai sesuai peruntukannya.
Berita selanjutnya, upaya pengungkapan tabir kematian tragis seorang wanita berinisial RM 26 tahun memasuki fase krusial. Pihak kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Selasa 5 Mei 2026, guna mengungkap penyebab pasti kematian. Proses ekshumasi dilakukan oleh tim Bidokes Polda Sumbar untuk mencari bukti-bukti medis yang masih tersimpan bersama jenazah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyelidikan lanjutan atas kasus kematian korban yang sebelumnya ditemukan tak bernyawa di dalam sumur di belakang rumahnya pada awal Maret lalu. Upaya mengungkap tabir gelap di balik kematian tragis seorang wanita berinisial RM 26 tahun memasuki fase krusial. Pihak kepolisian melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam korban yang berlokasi di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Selasa pagi. Proses ekshumasi ini dilakukan tim Bidokes Polda Sumbar untuk mencari bukti-bukti medis yang tertanam bersama jenazah. Langkah hukum ini diambil guna menjawab teka-teki penyebab kematian korban yang ditemukan tak bernyawa dalam sumur belakang rumahnya pada awal Maret lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanah Datar, AKBP Nur Ihsan Dwi Septianto, didampingi Wakapolres Kompol Iman. Kehadiran pejabat utama Polres termasuk Kabaop dan Kapolsek Rambatan menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani perkara yang sempat menggegerkan warga Tanah Datar ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, selain aparat, hadir pula camat Rambatan serta wali negari setempat guna menyaksikan proses penggalian yang berlangsung dengan pengawalan ketat. Prosedur medis legal ini dilakukan setelah adanya desakan kuat dari pihak keluarga yang merasa ada kejanggalan dalam kematian RM pada 3 Maret lalu. Keluarga menilai perlu adanya pemeriksaan mendalam secara ilmiah untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Kuasa hukum keluarga dari LBH, Yonifit Albasari, menegaskan bahwa ekshumasi merupakan langkah untuk mencari kebenaran material. Menurutnya, keluarga tidak ingin spekulasi terus berkembang tanpa adanya bukti otentik. Ini ekshumasi ini memang desakan dan permintaan daripada keluarga. Karena kejadian ini peristiwa ini sudah terjadi pada 3 Maret yang lalu. Jadi sampai hari ini mungkin sudah 2 bulan. Jadi ekshumasi ini kan untuk menambah informasi dalam penyelidikan. Jadi dari pihak keluarga Rahma Mutia yang ditinggalkan memang menaruh harapan ini bisa terungkap, bisa diketahui apa penyebab kematiannya. Kondisi korban itu tidak kondisi korban itu kalau emang kejanggalan meninggal jatuh sendiri itu tidak mungkin. Kenapa kami tidak mengatakan tidak mungkin? Karena emang tidak ada di dalam perutnya itu keluar air. Tidak ada yang keluar air. Kemudian kondisi korban tidak kalau emang mati tenggelam pasti ada perutnya membesar dan isi air ini tidak ada isi air. Jadi oleh karena itu kami emang pada waktu pertama kami pengen kasus ini udah berlama-lama, jadi kami pengen otomasi ulang atau ekshumasi ulang. Jadi emang mungkin miskomunikasi atau pihak kepolisian mungkin nampak di TKP dan TKP mungkin karena dalam keadaan ramai dan ketika ketika korban ditemukan ada air yang tergenang, ada jejak kaki tiga di dalam rumah. Kemudian di sini lebam, matanya lebam gitu loh. Kita selanjutnya, kedatangan Menteri PUPR Dodi Hanggodo di Kabupaten Dharmasraya untuk meninjau langsung proses pembangunan sekolah rakyat mendapat perhatian berbagai pihak. Dalam kunjungan tersebut, ia dirampingi Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi, serta anggota DPR RI Zigorlanda
dan jajaran lainnya. Di lokasi pembangunan, pihak kontraktor memaparkan perkembangan proyek sekolah rakyat yang tengah berjalan. Meski dalam kondisi hujan lebat, peninjauan tetap dilakukan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, sehingga sekolah rakyat dapat segera difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi yang kita sudah bekerja itu ini Pak. Ini yang kuning-kuning ini adalah yang panjang. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Iya, ini sudah selesai. Ini dapur yang tadi Pak, yang sudah ada. Ini juga sudah selesai Pak. Belum lantainya Pak. Ini sudah lantai. Kemudian ini sudah mulai Pak. Ini kemarin kita juga makanya ada perlu kita pastikan untuk lantai satu Pak. Tidak lagi. Iya, iya yang sudah kemarin kita buka Pak airnya. Kalau iya langsung. Berita terakhir, Menteri PUPR Dodi Hanggodo memberikan penjelasan kepada insan pers terkait program pembangunan sekolah rakyat secara nasional. Ia menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung pada Juni 2026, seiring dimulainya tahun ajaran baru sehingga fasilitas pendidikan tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam keterangannya, Menteri menegaskan pentingnya percepatan pekerjaan di lapangan. Ia mengingatkan seluruh pihak, khususnya kontraktor pelaksana, agar bergerak cepat dan menjaga kualitas pembangunan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap proyek sekolah rakyat ini menjadi solusi dalam pemerataan akses pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas sarana belajar di berbagai daerah. Ini per kemarin jam 4 sore saya koordinasi sudah 9,sekian%. Jadi mudah-mudahan pada 20 Juni selesai. Mungkin yang belum selesai tuntas ada beberapa, misalnya yang paling saya bisa tahu dari detik ini ya, itu mungkin lapangan bolanya belum dirumput karena mereka belum mulai nyemai rumput nih. Kan harus disemai dulu rumput itu. Penyemaian rumput itu butuh waktu. Ini mereka belum kerja itu. Kan saya sudah sampaikan isu saya itu segera mulai nyemai. Tapi overall bagus ini. Overall bagus dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Satgas bekerja dengan baik. Satgas percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 bekerja dengan baik, dan tim Cipta Karya terima kasih. Koordinasinya bagus. Terus saya juga harus berterima kasih ke PP. PP lebih gercep lah dibandingkan dengan apa yang saya lihat kemarin di Brebes. Kalau ada ikut kayak ke Brebes, itu malah bikin nangis lagi tuh. Targetnya berapa bulan nih Pak Menteri? Sama Pak, semua target sama. Semua Berapa target bulan? sama, jadi sampai dengan 20 Juni 2026. Karena kan adik-adik kita tuh harus sekolah Pak. Adik-adik kita ini yang sekarang di sekolah rakyat rintisan harus masuk ke sekolah yang baru di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu Juli 2026. Itu yang kita kejar Pak. Secara nasional Pak Menteri berapa anggaran yang kita gelontorkan? Kalau anggaran saya nggak pernah hitung lagi Bu, tapi cukup lah. Satu sekolah itu mungkin bervariasi ya, 200 sampai 300 ya. Ini kan di Sungai Batanghari nih Pak Menteri, ya kan airnya kan kalau hujan-hujan ini kan sering ini gitu. Amdalnya gimana? Antisipasinya gimana ini? Antisipasinya itu kan sudah dialihkan ke sungai tuh di bawah ini, terus lumpur udah dibuang untuk nutup area stadion yang agak curam tuh. Kan itu ada berapa? 6 meter ya? 7 meter? Iya, 7 meter Pak. 7 meter ya? 7 meter. Itu masih ditutup kan? Jadi dengan lumpur. Untuk Sumatera Barat, khususnya Damasraya ini sudah berapa persen perkembangan SPP sekolah rakyat? 9% Mas, 9%. Lu nggak dengar tadi? 9%. Untuk Sumatera Barat. Ya, hari ini ya? Perkemarin. Jadi untuk ini sekolah rakyat dan Mas Raya kita kejar, mudah-mudahan per hari bisa minimum 2% supaya ngejar itu, supaya ngejar 20 Juni selesai. Kalau misalnya per hari nggak bisa karena saya udah lahir, misalnya hujan atau apa, besoknya saya minta itu di catch up. Jadi kalau besoknya hari ini ketinggalan 0,5%, berarti besoknya mesti 2,5%. Gitu terus.
Kalau untuk Indonesia sendiri berapa unit nih Pak? Indonesia kan ada sekolah? 93 unit. Sebenarnya secara overall, 50%, 60%-an itu bagus. Secara progres sudah rata-rata di atas 50% lah. Sumatera Barat berapa sekolah rakyat yang akan dibangun lagi Pak? Itu kan. Oh banyak, ada 7 ya Pak? 7, sementara ini 7 tahun ini, tahun depan. Yang terbesar itu Pak Wagub, di mana lokasinya? Yang terbesar. Sama, rata-rata sama, 10 hektaran ya? 8 sampai 10 hektar. Jadi ini konsepnya buat SD apa buat SMA? SD, SMP, SMA, termasuk asrama, tempat makan, tempat ibadah, sarana olahraga, sepak bola, full lapangan bola, ada lapangan atletik, lengkap lah. Berarti seluruh pembiayaan sekolah ditanggung negara Pak ya? Seluruh pembiayaan sekolah ditanggung negara. Termasuk seragam-seragam anak Iya, sekolahnya? seragam, Gratis ya? buku, gratis. Untuk orang miskin. Orang miskin. Jadi benar-benar ya, ini ide mulia dari manusia yang bernama Prabowo Subianto. Yang kemudian pada saat beliau dilantik jadi presiden, maka inilah menjadi program salah satu ya program prioritas pemerintah. Makanya saya akan berusaha mati-matian 93 ini selesai on time agar adik-adik itu by Juli 2027 tidak ada lagi yang berada di sekolah rintisan. Harapannya apa Pak Menteri dengan selesainya sekolah rakyat ini? Khususnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bukan, sebetulnya ide besar Pak Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa kemiskinan ekstrim itu bisa segera dihapuskan dari Republik ini, gitu kan? Nah, sebetulnya sudah sesuai sih dengan semboyan PU 608 ada kosong kan? Kosong itu kan penghapusan kemiskinan sampai dengan 0% kan? Nah, menghapuskan kemiskinan itu paling gampang pakai sekolah, nggak ada cara lain. Paling gampang ya, paling mudah. Dikasih pekerjaan juga bisa, tapi sebenarnya paling mudah adalah dengan sekolah. Makanya kemudian Bapak itu membangun sekolah rakyat di samping untuk membuat kemiskinan ekstrim 5%, juga menyiapkan Indonesia Emas di 2045. Terakhir ini Pak Menteri, penegasan Pak Menteri kepada kontraktor pelaksana apa nih? Supaya progres ini sesuai dengan jadwal yang dilakukan gitu. Jadi penegasannya kontraktor pelaksana didampingi oleh, saya punya satgas sekarang, satgas percepatan dari tim Cipta Karya didampingi oleh Kepala Balai Cipta Karya dan PPK terkait. Mereka semua bekerja sama untuk memastikan kalau sudah begini kita ngomongnya progres harian Mas, nggak bisa lagi progres minggu ya bisa. Iya. Termasuk juga kesiapan material. Jadi saya sampaikan cuma satu, rumput untuk lapangan bola segera disemai karena kalau itu lama itu nggak bisa simsalabim. Kalau seandainya ada kendala-kendala di lapangan, kemana masyarakat bisa mengadukan ini Pak? Masyarakat. Contoh gitu kan, contohnya misalnya ada progres yang tidak benar gitu dalam pelaksanaan gitu, kemana kita bisa mengadukan? Kemana aja, bisa ke Bupal Balai, bisa ke saya. Ini bulan ini 24 jam di sini. Jadi Pak Menteri, siap. gonjang ganjing soal Dirjen dong. Kecil apa? Perkembangannya gimana? Masa ada tujuan diganti kemarin senyap. Ada biasa. Dari kemarin juga tahun-tahun lalu juga suhu senyap. Kenapa rebel ya? Ini menyusul dengan 2 pergantian tiba-tiba. Enggak juga, nggak tiba-tiba. Terus gimana? Nggak tiba-tiba. Enggak, sebelumnya juga nggak ada wartawan juga sama di tempat yang sama juga. Saya melantiknya di tempat yang sama, nggak merubah tempat pelantikan loh. Enggak loh. Tapi sekarang ini yang posisinya menjadi pertanyaan masyarakat ketika Menteri PU melakukan pergantian pada hari yang senyap, itu menimbulkan pertanyaan. Mungkin Pak Menteri bisa jelaskan ini sehingga enggak, menurut saya sih enggak sih. Menurut saya enggak juga sih. Enggak juga senyap-senyap juga. Karena kan memang tahun-tahun sebelumnya, pergantian sebelumnya juga di tempat yang sama gitu. Juga tidak mengundang media gitu. ada Jadi, 2 dirjen lagi berarti yang belum. Jangan begitulah. Ya kan Itu kan gini. Sorry. Sekali saya katakan, eselon 1 itu adalah diskresi kewenangan presiden gitu loh. Dan saya yakin beliau akan memilih putra-putri Indonesia yang profesional untuk mensupport saya, utamanya di urusan yang krusial, misalnya sekolah rakyat, dan perasaan strategis itu sangat krusial tuh, karena di situ semua program presiden ditumpuk di situ tuh, apa aja tuh, sekolah rakyat lah, bikin dapur lah, macam-macam lah. Jadi itu krusial, ya kan? Ya memang hari ini belum ada, makanya kemudian ada PLT-nya, karena belum hari ini Pak Presiden belum memutuskan ada. Yang lain bisa apa? Sumber daya air itu kan masalahnya kan sosial pangan gitu. Jadi yang kalau saya menganggap biasa aja, saya menganggap ya yang membantu saya itu adalah profesional. Saya nggak terlalu peduli latar belakang yang penegakan kesehatan. Itu juga menjadi pertanyaan juga nih Pak. Why? Itu pertanyaan? Karena selama ini kan bisa dikatakan Bapak tiba-tiba diganti gitu Pak. Yang pejabat biasa aja kan. Yang nggak bisa diganti itu istri saya.
Iya dong, bener dong. Bener gitu dong. Bener sekali. Lo enggak, sekarang gini loh. Teman sekolah gue aja, begitu nggak perform kan gue berhentiin. Eselon 2 tuh, ya kan? Udah kayak gitu-gitu aja. Saya kalau Siap. kalau sudah bicara program prioritas pemerintah, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Oke Pak, terakhir aja Pak, pergantian untuk Cipta Karya sama Prasarana itu kapan akan Tunggu aja waktunya nanti. Terlalu kayak gitu galak amat. Sabar lah, kita nikmati dulu. Kita hari ini, yang ini nikmati dulu lah. Lu galak amat tuh, heran gue. Ini terakhir nih Pak, di luar SR nih Pak. Sekarang kan jalan lintas Sumatera kan lagi ada perbaikan nih. Informasinya kan gara-gara sumber ini Pak. Andi mana Andi? Khusus rumah saya kan banyak terjadi kecelakaan nih Pak. Apa komentar Bapak? Jalan-jalannya banyak. Sampai di mana kemarin? Apa tanggapan Bapak tentang itu gitu? Kayak Tentang sudah kita banyak kecelakaan perbaiki, terus yang kemudian yang di depan sana kan sudah mulai kerja tuh, ya kan? Jadi sudah mau dilebarkan. Kontrak gitu Pak. Jadi sudah Pak, sudah. Bulan ini kan sudah mulai 19 Iya, benar. Kemudian Abad, dari jilid. satu persatu, jangan marah satu persatu. Tangannya cuma 2 bos, tenang. Ada Nggak mungkin, ada mungkin. Oke. Pak Wagub, Bupati, Pak DPR ini tiap hari marahi saya Pak. Jadi sudah cukup Pak. Mana berani kita. Tenang bos, kita perhatikan. Pertanyaan simpan buat besok Bapak mudah talai. Oke. Depan nih Pak. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.